Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Berjumpa kembali ya, saudaraku ya. Berjumpa kembali rekan-rekanku. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Ya pasti saudaraku udah melihat ya kondisi lokasi kita yang penuh dengan semacam kayak tong-tong besar ya. Karena malam hari ini kita ada di sebuah pabrik teh. Lebih tepatnya bekas pabrik teh ya, karena emang udah tutup. Tentu saja tempat ini pun sangat-sangat luas. Tempat ini pun sangat-sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk kita bisa menjelajah, tidak mungkin untuk kita bisa menelusuri setiap sudut yang ada di tempat ini. Dan bukan hanya ada ruangan ini saja, melainkan masih banyak ruangan lain. Bahkan di sebelah masih ada bangunan lain yang masih satu lingkup ya dengan pabrik ini. Intinya kita jalan-jalan sesempatnya ini di Gembok. Bisa nggak ya? Itu ada ruangan lagi. Kita harus muter kalau ke sana karena ini di Gembok. Intip-intip sebentar. Dan sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf ya kepada saudaraku karena kemarin malam kita off ya. Saya tidak bisa menemani saudaraku karena kemarin malam ya, lebih tepatnya hari kemarin ya, tiba-tiba badan terasa drop ya. Jadi saya putuskan untuk istirahat. Dan setelah istirahat yang cukup, saya pun udah merasa fit lagi. Jadi berani untuk gas lagi ya. Yang buat gak berani cuma badan drop aja ya, bukan takut atau gimana ya. Ya benar-benar karena kurang fit ya, mungkin karena perubahan cuaca kali ya. Karena kan kelihatannya udah hampir habis ya musim hujan karena udah mulai panas lagi. Kita peringatan juga di sini, hati-hati ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal pabrik ini ya, sampai lupa nggak menyampaikan. Jadi tentu saja kita memilih tempat ini nggak ngasal ya. Kita mendapatkan informasi, ini timbangan ini. Kita mendapatkan informasi ya tentang betapa angkernya pabrik. Menurut kesaksian warga, menurut cerita-cerita warga-warga setempat, masih fungsi nggak ya? Kok jadi penasaran? Jadi kabarkan, diceritakan di pabrik ini, pabrik kosong ini, di malam-malam tertentu kerap terdengar suara-suara mesin. Padahal semua warga pun juga tahu kalau pabrik ini sudah kosong, kalau pabrik ini sudah tidak beroperasi, dan juga sudah tidak ada listrik lagi. Bahkan beberapa saksi mata melihat adanya beberapa lampu dari ruangan-ruangan tertentu yang menyala, seolah-olah ada yang sedang bekerja atau lembur di dalam ruangan tersebut.
Hingga pada puncaknya, warga-warga mulai dikejutkan dengan penampakan sosok perempuan yang bisa dikatakan bukan hanya menyeramkan, tetapi juga memprihatinkan. Karena seolah-olah sosok tersebut dulu pernah mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan anggota-anggota badan tubuh ternyata pada suara. Dan setelah usut punya usut, katanya dulu pernah ada kejadian juga di pabrik ini, kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja karyawatinya, karyawan perempuannya itu sampai tidak terselamatkan ya, dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan ya, masih simpang siur juga sih. Tapi kalau dari yang saya rasakan, dari apa yang saya rasakan di tempat ini, saya juga meyakini kalau tempat ini memang angker ya saudaraku ya. Saya juga meyakini kalau tempat ini memang ada sosok yang menjaga, ada sosok yang menghuni. Namun saya tidak bisa terlalu spesifik juga untuk menyebutkan, untuk mengatakan sosok apa yang ada di tempat ini, sosok apa yang tinggal di pabrik yang terbengkalai ini. Terus barang sebelah sana. Halo, permisi. Halo. Jelas sekali tadi gak ada suara. Gelap banget ya. Ini juga lantainya penuh. Lumayan. Terserah ini. Kenapa bisa ada gundukan tanah di sini ya? Rontokan dari atas atau gimana? Rumah rayap aja. Permisi. Dan kalau saya melihat total dari tempat ini ya, nampaknya perlu berjam-jam ya untuk kita bisa menjelajah secara menyeluruh ya. Mungkin 2 jam ya, sekitaran 2-3 jam ya mungkin, karena serius ini tempat luas sekali ya. Terus ada suara-suara juga sih, bahkan dari tadi pun kita juga belum cek yang di atas ya. Ada suara godek-godek ya, mungkin tikus ya. Namun ada satu hal yang kurang saya sukai dari tempat ini ya, ruang giling. Saya kurang menyukai tempat ini karena malam hari ini begitu banyak nyamuk ya. Tak dengar di telinga itu bikin risih. Meskipun udah safety, tapi kalau kedengaran nyamuk di telinga itu benar-benar saya itu paling anti ya dengan nyamuk ya. Maksudnya serius, saya benci banget dengan suara-suara nyamuk. Membuat saya kurang begitu nyaman, kurang berkonsentrasi juga terkadang. Dan di kaca sana kayak ada ketukan, bisa juga cicak sih. Kalau ini rumah giling, tadi ruang apaan? Di atas ada suara di pipa, mungkin tikus kali ya, karena berkali-kali suaranya itu kayak gudeg. Itu ada burung juga, dibuat sarang oleh burung-burung walet, pojok-pojok gitu. Tapi gak ada yang berterbangan, semua pada tidur, tidak merasa terganggu dengan kedatangan saya. Kayak ada suara langkah-langkah juga beberapa kali. Alatnya gede-gede ya, mesinnya gede-gede.
banyak kotoran-kotoran burung. Dan jangan lupa ya buat saudaraku semua yang baru hadir, buat saudaraku dan rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa buat di tap-tap layar dulu. Silahkan di tap-tap layar, yang belum tap-tap layar ikutan komen-komen juga boleh, sekedar mengucapkan salam, sekedar menyampaikan hadir ataupun menuliskan dari kota mana yang mampir pada malam hari ini ya. Intinya meninggalkan jejak ya, sebagai bentuk dukungan tambahan. Namun saya juga tidak memaksa ya, saya juga tidak memaksa ataupun menyuruh ya. Buat yang mau saja ya, yang mau tap-tap layar silakan, yang mau komen-komen juga silakan ya. Saya malah merasa senang ketika banyak yang komen ya, ketika banyak yang mau tap-tap layar, dan insya Allah saya akan membalas satu persatu ya komentar-komentar dari rekan-rekan di kolom komentar ya. Ada suara di kaca depan sana, berkali-kali ya suara-suara terdengar. Saya pun juga merasa tempat ini memiliki aura negatif yang tergolong cukup kuat ya. Benar-benar sudah langsung menandakan kalau tempat ini angker. Oh ya, saudaraku ya, gimana kabarnya ngomong-ngomong nih? Saya sampai lupa nggak menanyakan kabar ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya saudaraku dan rekan-rekan semua ini? Dari tadi kita membahas lokasi sampai lupa menanyakan kabar ya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan ya. Ingat, jaga kesehatan ya, jaga pola makan ya, jaga istirahat agar tidak ikutan drop seperti saya kayak kemarin ya. Kemarin benar-benar drop, saya kurang fit. Mungkin karena memang kurang istirahat ya mungkin ya. Jadi badan kurang fit dan akhirnya saya pun KO ya, hingga tidak bisa menemani rekan-rekan ya. Tapi ya cuma semalam doang ya. Kita gas lagi malam hari ini. Saya juga sudah merasa cukup sehat setelah istirahat. Dan bila mungkin rekan-rekan ataupun saudaraku kepengen mendapatkan pemberitahuan ya, kita tayang atau enggak ya, bisa dinyalakan tombol lonceng, atau mungkin saudaraku juga bisa cek di kolom di pojok kiri ya, pojok kiri bawah, silahkan cek ya. Selalu diberikan, disampaikan, di share ya di sana ya. Jadi bisa langsung tahu kalau kita itu tayang atau enggak ya. Bahkan juga banyak sekali teman di sana, banyak sekali saudara-saudara di sana ya. Dan buat saudaraku ataupun rekan-rekan yang mencari tempat yang paling terbaik ataupun paling aman dan paling amanah ya, langsung saja cek di bagian pojok kiri bawah. Oke, mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, mungkin cukup dulu rekan-rekanku, karena waktu udah mepet, durasi juga sudah terlalu panjang ya. Jadi mungkin cukup dulu. Gak janji, tapi mungkin lain waktu saya akan datang lagi kembali di tempat ini ya. Tapi gak janji saya ya. Yang pasti malam hari cukup dulu, dan agar rekan-rekan maupun saudaraku semua gak kelamaan menunggu dan nanti keburu ngantuk ya, saya akan langsung saja mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua menuju tempat yang sudah kita persiapkan.
Ini waktu yang paling dinanti-nanti ya. Waktu yang paling dinanti-nanti dan momen yang paling ditunggu oleh kumpulan para tukang skip-skip ya. Karena banyak yang nggak mau menyimak dari awal ya, banyak yang cuma di skip-skip doang dan ya cuma dimulai dari sini biasanya. Saya tuh juga tahu sebenarnya, makanya saya nggak heran ya banyak yang tanya-tanya. Padahal udah kita sampaikan, tapi masih banyak yang bertanya-tanya ya. Untuk lukisan yang pertama ya saudaraku ya, lukisan yang pertama ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah lukisan yang sangat cantik dari ujung ya hingga ujung bawah, atau biasa saya katakan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lukisan ini bukan hanya sekedar cantik, melainkan juga sangat-sangat mulus. Meski beberapa titik terganggu, di sini terganggu ya. Kalau ada sentuhan gangguan lagi di sini dikit, sentuhan gangguan lagi di sedikit. Tapi ini cukup cantik ya. Ya, sebuah lukisan yang bukan hanya cantik, melainkan juga sangat seksi. Lukisan berikutnya saudaraku, ini nampaknya kita benar-benar diberikan keberuntungan, bukan keberuntungan, diberikan kelancaran. Lukisan berikutnya di sini pun juga terlihat cukup jelas, meski agak sedikit lebih tipis ya ketimbang lukisan pertama ya. Sebuah lukisan yang membentuk lingkaran di sini, atau biasa juga saya mengatakan seolah-olah seperti lingkaran nasib. Karena nasib kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah, memutar ya. Namun yang membuat lukisan ini berbeda akibat adanya lekukan-lekukan pada bagian kanan maupun lekukan pada bagian kiri, yang seolah-olah lukisan ini memberikan kita sebuah petunjuk, seolah-olah lukisan ini memiliki sebuah makna yang tersembunyi, makna yang tersembunyi ataupun makna yang ingin disampaikan. Lalu kira-kira pada lembaran berikutnya ini bagaimana? Apakah lebih cantik lagi? Apakah lebih menarik lagi? Dan ternyata pada lembaran berikutnya ini tidak kalah cantik dari lukisan-lukisan sebelumnya. Perhatikan saja saudara, perhatikan saja pada lukisan kita berikutnya. Di sini pun kita juga mendapatkan sebuah lukisan yang cukup menarik, sangat mulus dari ujung bawah ya, dari ujung kaki hingga ujung kepala, tergambar terlukis secara mulus, secara sempurna. Dan jangan tergesa-gesa saudaraku, karena bisa saja ternyata arah yang tepat adalah seperti ini. Bisa saja yang membentuk lingkaran ini ternyata di bagian bawah dan yang membentuk ujung ada di bagian atas. Namun saya merasa lukisan lebih menarik lagi akibat ini. Seolah-olah ini adalah bagian bayangan yang menarik pada bagian sebelahnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lanjut dulu di lukisan yang terakhir. Gak tahu saudaraku melihat apa enggak, menyadari apa enggak. Namun di sini terdapat sebuah lukisan penutup ya. Mungkin beberapa dari saudaraku kurang menyadari. Sebuah lukisan dengan garisan memanjang, sebuah lukisan yang membujur ya, dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Namun kita belum bisa menentukan posisi yang terbaik, karena bisa saja bukan dari kanan ke kiri, melainkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya, akibat bagian sini melengkung. Memang gak begitu tajam, tetapi patut untuk diperhatikan juga. Ini agak melengkung soalnya. Selanjutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah
lukisan ini. Jadi seperti ini saudaraku, lukisan kita pertama ya, nampak begitu sangat-sangat cantik. Lukisan kita berikutnya saudaraku, tidak kalah menarik ya, dan tidak kalah seksi juga. Bodinya Yahud. Lalu dilanjut lagi pada lukisan berikutnya saudaraku ya, membuat semakin menarik karena adanya bayangan ya. Dan saya rasa bayangan ini ada sangkut pautnya dengan lukisan yang kita lihat pada lukisan pertama ya. Lalu lukisan yang terakhir, entah bagaimana arah yang paling tepat untuk lukisan ini. Dan kita cek juga untuk lembaran belakang, meski jujur saja saya pribadi kurang begitu memperdulikan, saya pribadi kurang begitu memperhatikan ya untuk lembaran belakang, karena bagi saya cukup lembaran depan saja untuk melihat lukisan yang ada. Saya makanya selalu mengabaikan ya, tapi barangkali beberapa dari rekan-rekan maupun saudaraku ada yang pengen melihat ataupun mau menganalisa lukisan dari lembaran sini ya. Ini bagi saya pribadi nggak begitu menarik ya, dan dari sini pun juga tidak begitu menarik bagi saya pribadi. Jadi inilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak rekan-rekan, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menemani. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada saudaraku, buat saudaraku maupun rekan-rekan semua yang kepengen tambah-tambah teman maupun tambah-tambah saudara dan kenalan, cek pada bagian pojok kiri bawah ya, silahkan dicek. Dan buat saudaraku maupun rekan-rekan yang mencari tempat paling amanah, mencari tempat yang terbaik ya, dijamin aman ya, silahkan bisa juga dengan cek bagian pojok kiri bawah ya, silahkan dicek, jangan sampai kelewatan. Banyak sekali teman, banyak sekali anggota, jadi mempermudah saudaraku maupun rekan-rekan dalam rundingan maupun dalam hal lain ya, bisa ngobrol-ngobrol ya, dijamin HP-nya nggak bakal sepi ya, dijamin HP-nya nggak bakal sepi dan dijamin makin seru nanti. Dan mungkin
Cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku ya. Cukup dulu untuk malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan selalu. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses buat saudaraku semua.